Pendidikan Bahasa Arab. Kali ini saya akan mengajari kalian atau mengajak kalian semuanya belajar berkhitobah. Apa sih khitobah itu? Khitobah itu kita biasanya itu seperti kalau khitobah itu dalam bahasa Arab artinya itu berpidato. Nah, kalau kita dalam bahasa Arab itu berarti kita berpidatonya dengan bahasa Arab. Sama aja kayak pidato bahasa Indonesia, tapi untuk gerak-geraknya semuanya, tatanannya semuanya, langkah-langkahnya semuanya sama. Kalau berkhitbah itu berarti kita mengucapkan dengan bahasa Arab. Ada beberapa tips dari saya, yaitu yang pertama itu kalau berpidato bahasa Arab atau berkhitbah itu harus mengucapkan suara dengan jelas. Terus yang kedua, kita harus berdiri tegak. Yang ketiga, tatap teman atau kamera. Jadi kalau kita di atas panggung, kita harus berani menatap teman-teman semuanya yang ada di depan kita. Kalau kita berkhitbah di dalam, atau maksudnya di depan kamera, kita harus menghadap ke kamera, nggak boleh kesana-kesana. Nah, dari saya ada 6 langkah untuk kita menuju berpidato dengan insya Allah dengan sempurna. Yang langkah pertama, kita harus niat dan percaya diri. Nah, kita sebelum berkhitbah itu, kalau mau pidato itu kita harus mempunyai niat dan kita harus percaya diri. Dan dalam hati katakan, aku bisa berpidato. Nah, itu. Nah, langkah yang kedua itu ada hafalkan pembukaan dulu. Kita hafalkan salam. Kalau salam kan sudah pasti hafal ya. Nah, setelah salam pasti ada muqaddimahnya. Nah, kita harus hafalkan sedikit-sedikit. Nah, kita harus hafalkan berulang-ulang kali, dibaca berkali-kali muqaddimahnya. Nah, langkah yang ketiga, ucapkan dengan jelas dan pelan. Nah, jangan terburu-buru kalau kita berkhitbah itu. Ucapkan satu kalimat itu satu nafas dan buka mulut yang jelas. Kalau A juga A, B, mohon maaf maksudnya A, I, U, E, O harus jelas. Nah, langkah yang keempat itu perhatikan sikap tubuh. Nah, yang pertama itu kita harus berdiri tegak. Nah, yang kedua tangannya harus rapi. Nah, yang ketiga pandangan kita harus ke depan, bukan ke lantai, bukan ke tembok, bukan kemana-mana. Nah, langkah yang kelima yaitu latihan di depan cermin. Kita harus latihan berulang-ulang itu, bisa di depan cermin, bisa di depan teman kita yang dekat, teman dekat kita suruh menyimak. Yang penting kita harus latihan di depan cermin berulang-ulang atau pura-pura di depan kamera. Nah, supaya kita lebih percaya diri lagi. Nah, yang terakhir, yang keenam, yaitu kalau sudah selesai harus ditutup dengan santun. Contohnya seperti syukron ala ihtimamikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau penutup itu kan harus juga disertai dengan senyum. Harus, kalau dengan isinya kan harus direaksikan dengan isi tersebut, gimana temanya, harus mimik wajahnya kan harus sesuai dengan isi tema tersebut. Nah, kalau penutup kita harus juga sambil tersenyum. Nah, oke, sekian dari saya untuk belajar khitbah bersama saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.